Mafia dan gangster adalah kumpulan orang yang seringkali menjadi biang kerok kekacauan. Bukan hanya menciptakan kasus-kasus kriminal, bahkan menjadi penyebab utama timbulnya trauma ketakutan dalam masyarakat. Tingkat kekejaman seorang mafia tidak perlu diragukan lagi. Dan berikut 6 bos mafia paling kejam dan haus darah di dunia. Yang pertama, El Capo Guzman. Joaquin El Capo Guzman. Pria asal Meksiko inilah yang bertanggung jawab atas perang antar kelompok sepanjang 2007 lalu. Akibat perbuatannya tersebut, setidaknya ada lebih dari 100.000 orang tewas, termasuk warga negara Amerika Serikat. El Capo juga diketahui menjadi pemimpin kartel Sinaloa, yaitu jaringan pemasok narkoba yang paling berkuasa di dunia. Bahkan, disebut-sebut El Capo memiliki akses untuk mengancam Presiden Meksiko. El Capo juga telah berkali-kali mendekam di balik jeruji besi. Namun sebanyak itu juga dirinya berhasil kabur. Mengingat betapa licik dan cerdasnya El Capo untuk keluar dari penjara, bahkan anti narkoba Amerika Serikat atau DEA langsung meningkatkan kewaspadaan. Berkat El Capo juga, situasi dan perbatasan kedua negara tersebut jadi merenggang. El Capo sendiri merupakan mafia narkoba yang paling diburu di DEA selama 2 dekade terakhir. Sejak lama juga, Amerika Serikat menuntut pemerintah Meksiko untuk mengekstradisi El Capo. Kemudian yang kedua ada Dawood Ibrahim. Bukan sembarang orang, Dawood Ibrahim merupakan pimpinan sistem perbankan gelap internasional. Selain itu, Dawood juga memiliki kaitan dengan Osama bin Laden dan telah membunuh ratusan orang. Dawood diduga menjadi pimpinan dari organisasi kriminal The Company dan sekaligus sebagai pengendali sistem keuangan hawalah, memungkinkan pengiriman uang tanpa bisa dilacak oleh pemerintah. Dan tak berhenti di situ, Dawood juga diduga menjadi dalang dari balik insiden rangkaian ledakan bom di Bombay pada tahun 1993. Dan tidak hanya sekali, sejumlah ledakan besar mengguncang Bombay. Akibatnya setidaknya 257 orang meninggal dunia dan 717 orang lainnya mengalami cedera. Rangkaian ledakan besar itu juga menjadi insiden paling menghancurkan dalam sejarah India. Kemudian yang ketiga ada Dario Antonio. Beberapa tahun belakangan Meksiko menjadi pusat bagi penyelundupan narkoba. Namun sebelumnya Kolombia lah yang menjadi surga bagi penyelundupan segala jenis zat terlarang tersebut, khususnya kokain. Pada umumnya negara ini masih sangat aktif dalam memproduksi metamfetamin dan kokain. Dari semua aksi penyelundupan ada nama Otonel yang paling terkenal bagi kalangan mafia narkoba. Dario Usuga alias Otonel merupakan pemimpin organisasi penyelundupan narkoba terbesar di Kolombia. Selain itu, Usuga juga dipandang sebagai penyelundup narkoba yang paling licin dan belum pernah masuk dalam penjara. Usuga dan anak buahnya dilaporkan telah menyebarkan zat haram tersebut dan setidaknya selama 2 tahun. Parahnya mereka menyebarkannya di setiap minggu dan keuntungan total yang diperolehnya ditaksir mencapai 60 juta US dollar atau sekitar 840 miliar rupiah. Diketahui pula Usuga menggunakan geng lokal untuk melakukan pemerasan serta pembunuhan pada siapa saja yang menghalanginya. Kemudian yang keempat ada Ociel C. Pada awalnya, Ociel merupakan seorang montir sederhana di Meksiko. Kemudian Ociel mulai membantu Juan Garcia Abrego, yaitu pemimpin kartel teluk, untuk mengemas narkoba dalam kapal yang nantinya akan dikirim ke Amerika Serikat. Sayang pada tahun 1996 Abrego berhasil diringkus oleh polisi dan kartel itu kosong kepemimpinan. Kemudian ada 2 kandidat terkuat yang akan menggantikan posisinya, yaitu Ociel serta sahabat baiknya, yaitu Salvador Gomez. Karena tidak mau ambil pusing, Ociel menembak kepala Gomez untuk mengambil kursi kosong tersebut. Dan akibat insiden inilah yang membuat Ociel mendapat julukan
sang sahabat pembunuh. Di bawah kekuasaannya, kartel Teluk mulai berani merekrut mantan anggota militer Meksiko, yaitu untuk dijadikan tentara pribadi. Dengan kekuasaannya itu, kartel ini sukses mengerahkan 20 ton kokain setiap bulannya. Kemudian yang kelima ada Salvatore Riina. Berbeda dari mafia lainnya, Riina bisa dikatakan sebagai pemain kolot. Hal itu lantaran Riina tidak meninggalkan Sisilia untuk meraup kekayaan dari kejahatannya. Terlepas dari itu semua, Riina ditetapkan menjadi seorang mafia yang sangat kejam. Terbukti dari beberapa nama julukan yang disematkan padanya seperti La Belva atau binatang buas dan Il Capo dei Capi atau bos mafia dari semua bos. Julukan tersebut sangat cocok menilik sepak terjangnya di dunia mafia. Riina telah mencapai kekuasaan pada tahun 1970-an. Sejak menjadi tokoh utama dunia kejahatan, Riina tidak segan-segan untuk membunuh siapa saja dengan dalih agar bisa melanjutkan kegiatannya dalam melawan hukum. Dan tak hanya itu, strategi permainan Riina juga terlihat begitu cantik. Saat dedengkot mafia tampil di muka umum dengan terlihat bersama para pejabat, Riina memilih di belakang layar, bukan berleha-leha. Tindakannya tersebut sejalan dengan strategi yang sedang dibangunnya. Ketika Riina membunuh sejumlah pimpinan polisi, politisi, serta media, media akan lebih berfokus pada mafia yang sebelumnya tengah dekat pada para korban. Kemudian yang keenam ada Sandra Avila Beltran. Tak melulu dipimpin oleh seorang pria, buktinya Sandra Avila Beltran mampu mengendalikan sebuah organisasi kejahatan. Dilahirkan dalam dunia kejahatan terorganisasi, Sandra dikenal sebagai The Queen of the Pacific. Bisa dibilang Sandra merupakan generasi ketiga penyelundup narkoba sekaligus sebagai penghubung antara kartel Sinaloa dan Amerika. Jadi, jangan pernah meremehkannya, sebab Sandra akan selalu menggunakan taktik keji untuk menghabisi lawannya. Bahkan, 2 mantan kekasihnya, 2 mantan kapten polisi, dan menjadi pengedar narkoba telah dihabisinya secara misterius. Jadi itulah 6 bos mafia yang paling kejam dan haus darah di luar Amerika Serikat.